Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, sebelum saya lanjut ke materi yang akan saya jelaskan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Ya, Pak. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang materi sistem ekonomi. Mungkin dari kalian ada yang pernah mendengar tentang sistem ekonomi? Pernah, Pak? Pernah ya? Iya. Bisa dijelaskan? Sudah lupa, Pak. Iya, Pak. Mungkin teringat-ingat tentang sistem ekonomi ini apa? Sudah lupa, Pak. Mungkin Lupa ya? suatu sistem yang mengatur perekonomian masyarakat. Nah, benar-benar. Anak benar. Oke, saya langsung jelaskan saja ya. 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 Oke, di sini pengertian sistem ekonomi. Sistem ekonomi adalah cara untuk mengukur atau mengorganisasikan segala aktivitas perekonomian dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu. Ini dapat kalian lihat yaitu sistem. Sistem itu adalah cara untuk apa? Di sistem ekonomi ini, sistem adalah cara untuk mengatur dan mengukur apa? Yaitu mengukur kegiatan perekonomian. Mengapa diatur dan diukur? Ya karena supaya tujuan dari suatu negara itu dapat tercapai, apa itu kemakmuran, kesejahteraan, dan keadilan bagi negara tersebut. Lalu apa saja sih macam-macam sistem ekonomi itu? Yang pertama itu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional adalah sistem ekonomi yang masih berpegang pada adat istiadat. Seluruh kegiatan ekonomi dipengaruhi oleh norma-norma dan adat istiadat yang berlaku. Jadi sistem tradisional ini sudah ada dari sejak zaman dahulu, dari sejak zaman masyarakat itu bermasyarakatan dan memulai kegiatan ekonomi. Adapun ciri-ciri dari sistem ekonomi tradisional, yang pertama itu pengaruh norma-norma adat. Pengaruh norma-norma adat yang kuat dalam mengatur segi perekonomian. Yang kedua, penggunaan uang masih terbatas. Karena zaman dulu orang-orang itu menggunakan sistem barter atau saling tukar-menukar barang dengan persetujuan. Yang terakhir itu tidak berorientasi pasar. Kegiatan ekonomi tidak dilakukan untuk mencari keuntungan, tapi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Adapun dari sistem ekonomi tradisional itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu semangat kemandirian untuk memenuhi kebutuhan. Yang kedua, dan tidak akan terjadi eksploitasi SDA tidak berlebih. Yang selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangannya belum dikenalannya uang. Ya seperti tadi, mereka melakukan sistem pertukaran barang atau yang disebut barter. Yang kedua itu kekurangannya dorongan peningkatan kemakmuran. Karena tidak ada seperti dorongan dari pemerintah atau apa, jadi mereka tuh melakukannya individu. Karena tidak ada dorongan dari pemerintah itu, tidak ada biaya tambahan. Oke, Ngerti. Yang selanjutnya itu sistem ekonomi pasar atau bisa disebut sistem ekonomi bebas, liberal, kapitalis. Jika kalian mendengar sistem ekonomi bebas, liberal atau kapitalis itu sebenarnya sama semua ya, sama-sama sistem ekonomi pasar. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, harga barang ditentukan pasar. Jadi harga tergantung permintaan oleh pembeli dan penawaran oleh penjual. Yang kedua, individu bebas mengejar keuntungan. Jadi setiap orang bebas menjual barang dan jasa untuk meraih keuntungan. Ngerti kan? Yang ketiga, modal pemegang
modal pemegang peranan yang lebih penting. Jadi jika seorang itu ingin membangun usaha, tentunya butuh modal kan. Jadi modal ini sangat berperan penting untuk sistem ekonomi pasar, karena jika tidak ada modal kan tidak bisa berusaha. Oke. Yang selanjutnya itu timbulnya persaingan bebas. Timbulnya persaingan bebas ini karena bisa saja produksi dari misalkan toko sebelah itu produknya sama dengan sebelah lain kan, ini kan ada persaingan kan. Bisa saja toko yang sebelah ini menggunakan cara-cara yang kurang, cara yang tidak sehat gitu kan. Jadi para pembeli malah beli yang ke satunya, nggak beli yang lain. Jadi ada persaingan gitu. Ngerti kan? Kalau ngerti tanya kan ya. Siapa? Oke, yang terakhir itu hak milik atas alat produksi di tangan perorangan. Ya, dengan modal yang dia miliki itu dia bisa membeli alat-alatnya. Alat-alatnya itu ya dia yang beli, tidak ada dari misalkan kalau sekarang kan ada dari pemerintah bantuan gitu kan ya, untuk beli barang gitu kan. Nah, untuk sistem ini dia tuh modalnya 100% dari dirinya sendiri. Jadi oke. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, setiap individu termotivasi untuk mencapai keuntungan. Ya, karena tadi ada persaingan. Karena ada persaingan itu, setiap orang bermotivasi untuk meningkatkan produksinya. Entah untuk kualitasnya, memperbanyak produknya, untuk mencari keuntungan. Kan lebih banyak yang lebih menarik kan, lebih dilihat, lebih diberikan. Yang selanjutnya, pemilihan sektor usaha disesuaikan dengan kemampuan. Jadi setiap orang bebas menjual barang dan jasanya sesuai dengan kemampuannya. Jadi misalkan seorang itu kemampuannya berjalan, misalkan jualan sayuran. Nah, orang itu kan pasti harus mampu dalam menjual sayuran tersebut. Kalau tidak mampu nanti malah dirinya rugi, ya kan? Ya. Oke. Selanjutnya itu kekurangannya. Terjadi kesenjangan antara si kaya dan si miskin. Di sini orang yang berinovasi, yang memiliki modal itu akan jauh lebih laris kan dagangannya. Jadi dia tuh makin kaya karena dia memiliki modal dan bisa berinovasi. Sedangkan yang tidak memiliki modal, yang tidak berinovasi, yang pendidikannya mungkin rendah ya, itu kan makan stuck di situ aja penjualannya, kurang nggak bisa berkembang. Jadi bisa saja makin menurun karena yang kaya tadi berarti berinovasi. Oke, yang selanjutnya timbulnya monopoli. Ketika hanya ada satu orang saja yang menyediakan barang tersebut, maka akan adanya monopoli. Berarti kan? Ya. Jadi Pak. Yang selanjutnya itu eksploitasi sumber daya alam berlebih. Yang dimaksud di sini karena setiap orang bebas untuk membeli sumber daya alam, asalkan mereka memiliki modal. Ketika sumber daya alam tersebut sudah dibeli oleh seorang itu, maka seorang itu bebas untuk menjualnya, buat apa? Intinya tuh dia bebas untuk melakukan eksploitasinya. Jadi kan? Yang terakhir yaitu timbulnya persaingan tidak sehat. Karena setiap orang itu bersaing untuk mencari keuntungan. Jadi setiap orang itu memiliki caranya tersendiri untuk meningkatkan inovasinya atau produksinya itu bisa saja dengan cara yang kurang. Tadi saya jelaskan itu karena persaingan tidak sehat, bisa jadi itu. Selanjutnya yaitu sistem ekonomi terpusat atau bisa disebut juga sistem ekonomi sosial dan komunis. Adapun ciri-cirinya yaitu yang pertama, pemerintah pusat yang mengendalikan penyusunan perencanaan. Jadi di sistem ini
ada campur tangan dari pemerintah dalam mengatur perekonomian. Yang kedua, negara menguasai semua alat-alat produksi. Jadi semua alat-alat yang ada di suatu pasar atau itu entah di suatu tempat itu semuanya milik negara. Negara yang bisa mengakuinya. Meskipun mungkin ya seorang itu membeli buat dirinya sendiri, tapi itu tidak diakui oleh perorangan, tapi diakui oleh negara. Yang selanjutnya, pusat mengatur kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Kegiatan ini tuh sudah diatur oleh pemerintah. Jadi setiap orang tuh tidak perlu pusing-pusing untuk cari produksinya, distribusi, dan konsumennya tuh tidak perlu cari itu. Jadi mereka langsung aja diatur oleh pemerintah. Yang selanjutnya yaitu ini yang terakhir ya, sistem ekonomi campuran. Yang ini maksud sistem ekonomi campuran di sini yaitu campuran dari sistem ekonomi pasar, terpusat, dan tradisional. Kebanyakan di sebuah negara itu menerapkan sistem ini karena pastinya ada campur tangan dari pemerintah dan dari pihak swasta. Ciri-cirinya itu yang saya sebutkan tadi, adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian dan adanya pihak swasta yang ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Adapun kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama, kelebihannya, naik turunnya harga masih bisa dikendalikan karena adanya pemerintah. Jadi harga yang ada di pasar atau di sebut itu yang mengatur itu pemerintah. Jadi perorangan itu tidak bisa mengaturnya. Yang kedua, adanya pilihan ciri atau prinsip yang dianggap tepat bagi setiap negara. Jadi dari ciri-ciri kelebihan dan kekurangan dari sistem ekonomi pasar, pusat, dan tradisional tadi, setiap negara pasti mengambil beberapa ciri-ciri tertentu untuk menerapkan kepada negaranya, untuk mensejahterakan itu negaranya. Misalkan negara ini cocoknya ciri-ciri ini, ya digunakan ciri-ciri tradisional gitu. Yang selanjutnya itu kekurangan. Adapun kekurangan dari sistem ini hampir tidak ada kekurangannya. Kenapa? Karena jika ada keseimbangan antara dari pemerintah dan swasta itu, maka minim sekali kekurangan yang akan terjadi di sistem ini. Apabila pemerintah mendominasi, akan timbulnya etatisme. Etatisme ini yang kita kenal itu negara sebagai pusat kekuasaan. Jadi negara yang berkuasa. Jika yang mendominasi ini adalah pemerintah, jadi negara yang berkuasa. Jika apabila swasta yang mendominasi, maka akan timbulnya monopoli. Di sini ada yang ditanyakan. Mungkin saya bukan bertanya cuma penyampaian dari kata menurut saya sih kurang pas. Yang mana itu, Mas? Itu Pak yang kata Bapak Susi belum bisa. Oh, tentang kekurangan dari sistem ekonomi pasar. Apa yang sampai kurang itu? Kan tadi Bapak bilang ya miskin akan terus menurun. Ya, itu kenapa? Kalau dia bisa pinjam, kalau ada yang ada bisa pinjam uang ke bank, itu kan bisa menjadikan sesuatu. Mungkin menurut saya ya, dari sistem ekonomi pasar ini, ketika si kaya itu ingin berinovasi kan tentunya tidak memiliki modal ya. Jadi bisa saja mereka minjam ke entah ke siapa gitu atau ke bank, mereka kan minjam ya. Nah, mereka belum tentu bakal bisa produksinya itu bisa lancar, bisa semakin meningkat. Itu kemungkinan akan sedikit kecil. Tapi kan itu kan yang tahu. Iya, bisa saja. Tapi ini kan di teori sistem ekonomi pasar. Jika dia meminjam, saja tidak memiliki kemampuan yang lebih atau dia tidak memiliki
konsumen banyak kan itu malah dia jatuhnya rugi, jadi kurang efektif lah untuk mengejar itu. Ngerti mas? Bisa diterima? Bisa. Nanti ada yang lain? Alhamdulillah sudah ada Kak. Berarti sama ya? Alhamdulillah. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, Bapak tutup karena jamnya sudah habis. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.